Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jalur kereta api nonaktif dari Cirebon hingga ke Kadipaten. Jalur kereta api Cirebon Perujakan hingga ke Kadipaten membentang dari timur ke barat sejauh 46 km. Pembangunan perkeretaapian di wilayah Cirebon dimulai dengan dibangunnya dan dioperasikannya jalur kereta api dari Semarang hingga ke Cirebon sekitar 220 km. Pembangunan jalur kereta api tersebut dilakukan oleh perusahaan perkeretaapian swasta yang bernama Semarang Cirebon Stone Tram Mats Habis atau SCS. Tingginya permintaan akan angkutan massal guna mengangkut hasil bumi berupa gula yang dihasilkan pabrik gula di wilayah Cirebon dan sekitarnya mendorong SCS untuk membuka jalur kereta api baru. Salah satu jalur kereta api yang dibangun oleh SCS di wilayah Cirebon adalah jalur kereta api Cirebon Kadipaten. SCS memperoleh konsesi untuk membangun jalur kereta api Cirebon Kadipaten pada tanggal 31 Maret tahun 1900. Pembangunan jalur kereta api Cirebon hingga ke Kadipaten dilakukan sekitar 1,5 tahun. Jalur kereta api ini mulai beroperasi pada tanggal 20 Desember tahun 1901. Pada bagian pertama, saya akan membahas bekas jalur kereta api dari Cirebon hingga ke Palimanan. Pembangunan jalur kereta api Cirebon hingga ke Kadipaten dimulai dari stasiun milik SCS yaitu Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan diresmikan bersamaan dengan dibukanya jalur kereta api dari Sindang Laut ke Cirebon yakni pada tanggal 1 Mei tahun 1897. Pada awalnya, bentuk bangunan stasiun Perujakan yang dibangun pada tahun 1897, bangunan stasiunnya terbuka. Hal ini dikarenakan pada waktu itu, stasiun Cirebon Perujakan difungsikan untuk stasiun barang. Sekitar tahun 1912, SCS membangun stasiun Perujakan baru. Pada tahun 1914, stasiun baru ini resmi beroperasi dan dikenal dengan sebutan Stasiun Cirebon West. Sebutan ini dilekatkan karena posisi stasiun baru ini berada di sebelah barat stasiun Perujakan lama. Kini area bekas stasiun Perujakan lama sudah menjadi pergudangan semen Holcim dan hanya menyisakan sebuah bangunan untuk dijadikan pos keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, stasiun Perujakan beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi besar-besaran terjadi pada tahun 2011. Pada tahun tersebut, peron stasiun ditinggikan dan emplasemen juga ditambah oleh kanopi serta jalur kereta api ditambah menjadi 9 jalur. Beginilah kira-kira denah emplasemen stasiun Cirebon Perujakan yang dibangun pada tahun 1897. Kini bekas jalur kereta api buatan SCS berada di sisi sebelah kanan
jika kita naik kereta api dari Cirebon Perujakan menuju ke Jakarta. SCS membangun sebuah perhentian di daerah Kejaksan. Posisi perhentian ini berada di sisi jalan. Perhentian ini dibangun sebelum SS membangun jalur kereta api dari Cikampek hingga ke Cirebon. Cirebon Kejaksan SCS dulunya hanya disebut sebagai sebuah perhentian karena hanya memiliki sebuah jalur kereta api. Setelah Staatspoorwegen membangun jalur kereta api dari Cikampek hingga Cirebon, maka status perhentian ditingkatkan menjadi sebuah stasiun. Setelah perhentian Cirebon Perujakan, bekas jalur kereta api berada di sisi perkantoran Dipo Lokomotif Cirebon. Bekas jalur kereta api menuju ke Kadipaten kini menjadi jalur untuk langsiran kereta api dari stasiun Cirebon. Di satu titik, bekas jalur kereta api menuju ke Kadipaten berbelok ke kiri dan selanjutnya menjadi sebuah gang yang bernama Gang Karangpura 10, berada di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Bekas jalur kereta api menuju Kadipaten berpotongan dengan Jalan Slamet Riyadi dan selanjutnya bersisian dengan Jalan Pilang Raya. Bekas jalur kereta api kini di atasnya sudah berdiri beberapa toko. Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api di sisi sebelah kanan Jalan Pilang Raya. Bekas jembatan kereta api ini terdiri dari 2 buah abutment dan 1 buah pondasi jembatan di tengah sungai. Jembatan kereta api ini bertipe jembatan dinding plat. Selanjutnya, bekas jalur kereta api bersisian dengan Jalan Pilang Raya. Kini di atasnya sudah berdiri beberapa toko dan bangunan-bangunan lainnya. Di area ini dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Kedawung. Kedawung hanya merupakan sebuah perhentian karena dulunya hanya memiliki 1 buah jalur kereta api. Selanjutnya, bekas jalur kereta api berada di Jalan IR Haji Juanda, daerah Kedawung. Bekas peninggalan jalur kereta api sudah tidak ada karena terkena pelebaran jalan. Di area ini dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Tengah Tani. Kini baik bekas jalur kereta api atau perhentian sudah tidak ada karena terkena pelebaran jalan. Tengah Tani hanya sebuah perhentian karena dulunya hanya memiliki 1 buah jalur kereta api. Dulunya di area ini terdapat sebuah halte yang bernama Pasalaran. Halte ini posisinya berseberangan dengan Pasar Pasalaran. Pasalaran adalah sebuah halte di mana dia memiliki 2 buah jalur kereta api. Untuk jalur 1 merupakan jalur utama. Selanjutnya, bekas jalur kereta api Cirebon Kadipaten bersisian dengan Jalan Raya Plumpon Palimanan atau Jalan Otto Iskandar Dinata. Bekas jalur kereta api sudah tidak ada karena terkena pelebaran jalan. Dulunya di depan alun-alun Plumbon ini terdapat sebuah perhentian yang bernama Plumbon. Plumbon hanya sebuah perhentian karena dulunya dia hanya memiliki 1 buah jalur kereta api. Kurang lebih sekitar 600 meter, dulunya terdapat sebuah percabangan menuju ke pabrik gula Surawinangun atau pabrik gula Plumbon. Di area ini dulunya terdapat sebuah halte yang bernama halte Jamlang. Halte ini berada di kilometer 13+300. Kini bangunan halte tersebut sudah tidak ada
dan berubah menjadi sebuah rumah makan. Dulunya di halte Jamblang terdapat sebuah rumah dinas. Tahun 2017, bentuk bangunan rumah dinas tersebut masih ada, tetapi sekitar tahun 2020 bangunan sudah rata dengan tanah. Jamblang merupakan sebuah halte karena dia memiliki 3 buah jalur kereta api, 2 buah jalur spur baduk, dan sebuah rumah dinas. Kurang lebih 780 meter dari halte Jamblang terdapat sebuah perhentian yang bernama Jamblang Pasar. Jamblang Pasar hanya sebuah perhentian karena dulunya dia hanya memiliki 1 buah jalur kereta api saja. Terdapat sebuah patok kilometer di sisi jalan Oto Iskandar Dinata. Patok tersebut menandakan jalur kereta api di kilometer 15+200. Di depan Polsek Kelangenan terdapat sebuah patok petunjuk jarak jalur kereta api. Patok itu bertuliskan kilometer 15+270. Tak jauh dari patok tersebut terdapat jalur cabang menuju ke Gunung Giwur. Bekas jalur kereta api menuju Gunung Giwur kini sudah menjadi jalan yang bernama Jalan Baru Pasar Minggu Palimanan Timur. Mengenai jalur kereta api ini akan dibahas secara terpisah. Selanjutnya, bekas jalur kereta api Cirebon Kadipaten bersisian dengan Jalan Raya Oto Iskandar Dinata menuju ke arah barat. Dulunya di lokasi ini terdapat sebuah perhentian yang bernama Palimanan. Perhentian ini berada di kilometer 16+50.